Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarcik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, pada kesempatan bacaan Injil yang telah kita dengarkan ini, kembali penginjil sinoptik secara khusus Lukas berbicara tentang berpuasa atau hal berpuasa. Meskipun hal ini juga dikatakan dalam penginjil yang lain, penginjil sinoptik yang lain, tetapi pada kesempatan ini kita mendengarkan hal berpuasa dalam konteks Lukas. Jadi dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi diawali dengan orang Farisi ya, yang sebenarnya itu ingin mencobai Yesus ya, yang melihat murid-muridnya itu makan dan minum ya. Tentu konteksnya itu adalah konteks puasa. Jadi mereka membandingkan murid-murid Yesus dan murid-murid mereka lah, atau murid-murid Yohanes. Jadi mereka sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi muridmu makan dan minum. Di sini tentu mereka melakukan sebuah perbandingan. Artinya di sini Yesus dalam pandangan mereka ya tidak mentaati hukum atau tidak mentaati barisan yang sudah lama berlangsung dalam kehidupan sosial mereka atau kehidupan keagamaan mereka. Tetapi yang menarik bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu sebenarnya seperti yang kita katakan tadi, hanya ingin mencoba Yesus ya. Dan tentunya juga di sini mereka dalam arti tertentu mau menunjukkan diri juga bahwa mereka itu adalah orang yang taat hukum, taat aturan ya. Padahal sesungguhnya hanya ingin menunjukkan diri kepada orang banyak bahwa mereka itu orang-orang seperti itu. Tapi sesungguhnya tidak juga. Teman-teman saudara-saudariku, menarik, Yesus memberikan jawabannya. Dapatkah seorang mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Atau dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tentu di sini Yesus mau menegaskan akan keberadaan dirinya sebagai Mesias atau sebagai Allah yang datang ke dalam dunia yang menjadi manusia dalam rahim Maria. Bahwa dia itu belum mati, Yesus itu belum mati, tapi dia itu masih ada dengan mereka. Jadi ketika mereka berpuasa ya karena Tuhan sudah tidak ada dengan mereka. Sementara Tuhan berada bersama mereka, ya Tuhan itu sedang berfirman, mengajarkan mereka. Dan tentunya bahwa dalam posisi itu para murid itu ya mendengarkan banyak hal ya dari yang keluar dari mulut Tuhan. Dan berpuasa itu
belum saatnya untuk mereka ya. Karena Yesus itu masih ada dengan mereka. Ketika Yesus sudah wafat dan bangkit kembali ke dalam eksistensinya atau kembali ke dalam uh, aslinya sebagai Allah ya, atau kembali ke dalam sebuah relasi persekutuan Allah Tritunggal, di situ para murid sudah mulai berpuasa. Tentu berpuasa di sini yang dilakukan oleh para murid ya bukan hanya berpuasa seperti yang dilakukan oleh murid-murid orang Farisi itu, tetapi berpuasa yang lebih pada sebuah menghayati apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa makna dari ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, maupun tindakan-tindakan Tuhan. Jadi mereka berusaha untuk merefleksikan, merenungkan itu dalam hidup mereka, ya sehingga mereka pun tetap teguh dalam imannya. Dan hidup mereka pun sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Yesus. Bukan sebuah puasa agar dilihat orang, bukan, atau bukan sebuah puasa yang memaksakan diri, yang membuat diri menderita, bukan, tetapi lebih pada kembali ke dalam hati, kembali ke dalam diri sendiri, melihat diri sejauh mana ya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi sabda perintah-perintah Allah atau firman Allah. Dan juga Yesus kemudian ya menjawab orang-orang Farisi itu dengan mengangkat sebuah perumpamaan. Tidak seorang pun mengoyakkan secarcik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua dan sebagainya ya. Intinya di sini bahwa Yesus mau mengedepankan suatu bentuk puasa yang baru. Jadi orang berpuasa tidak lagi atas nama ini, atas nama itu. Tetapi orang berpuasa lebih pada sebuah apa ya? Yesus yang sudah menunjukkan begitu banyak hal kepada para pendengarnya, baik melalui ajaran, perkataan, dan perbuatan-perbuatannya, itu merupakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dalam arti tidak seperti apa yang diajarkan para ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi ya, ataupun ya yang sejenisnya ya, yang memang eh, mereka melakukan puasa itu ya itu model lama ya, yang memang sebenarnya tidak sepenuhnya mengarahkan umat, mengarahkan pendengar mereka pada penghayatan yang sesungguhnya kepada Allah, kepada tujuan dari puasa itu sendiri. Boleh dibilang seperti itu, kita merefleksikan seperti itu. Atau ya mungkin model puasa mereka ya, sebuah warisan ya, atau sebuah tuntutan dari warisan budaya atau aturan yang ada di dalam lingkaran keagamaan mereka ya. Tapi Tuhan di sini menghadirkan sesuatu yang baru, di mana tidak mungkin ya yang lama itu ditambalkan, yang baru itu ditambalkan pada yang lama ya. Tetapi yang baru itu yang perlu dipakai oleh eh, para pendengarnya. Yang baru itu yang perlu digunakan oleh para pendengar atau puasa yang model baru ya. Dalam arti di sini ya itu tadi seperti yang kita katakan sebelumnya, puasa ya tidak lebih pada sebuah agar dilihat orang. Puasa bukan sebuah tujuan dilihat orang untuk mendapatkan pujian dari orang, tetapi puasa itu lebih pada sebuah ya paling tidak ya pengendalian diri ya. Di mana di situ kita merenung seperti kita katakan tadi, merenung tentang diri, merefleksikan tentang diri dan berdoa terus menerus. Tentu di sini juga ya memohon kepada menghadirkan Allah dalam diri kita, dalam seluruh dinamika kehidupan kita. Dan tentunya semuanya itu bertujuan agar kita beralih dari bentuk-bentuk penghayatan hidup yang lama kepada kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang disentuh atau yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Mana di sana kita sungguh hadir sebagai pembawa kasih, pembawa keadilan, kejujuran, orang yang setia, orang yang senantiasa bertanggung jawab dan sebagainya. Intinya bahwa kita menghadirkan kebenaran di tengah kehidupan kita. Di sini sebagai bentuk penghayatan puasa itu ya, sebagai bentuk kita sungguh-sungguh menghayati apa yang diajarkan oleh Allah. Artinya kita mengenakan ajaran-ajaran sebagai manusia biasa, tentu ada banyak godaan, tetapi karena kita mencoba untuk kembali ke dalam diri, berpuasa, mengendalikan diri dari berbagai bentuk tawaran-tawaran. Sebenarnya itu adalah puasa yang nyata ya untuk kita. Kita mengendalikan diri kita terhadap tawaran dunia itu ya, dan menghadirkan kebenaran di tengah kehidupan yang nyata. Sebab dengan demikian puasa itu akan lebih bermakna dan berguna ya.
kita. Puasa kalau hanya untuk dilihat orang, hanya untuk takut dengan aturan, takut dengan hal-hal lain, ya itu puasa yang memang masih dikendalikan oleh pihak dunia, pihak manusia. Tetapi puasa yang memang betul-betul menghayati Allah dalam diri kita, itulah puasa yang benar. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.